Dari tahun 2005 pilkada langsung sampai sekarang itu yang sudah masuk kasus korupsi udah luar biasa. Berarti ada yang salah di sini. Bukan kepala daerah yang salah, mungkin kepala daerah terpaksa melakukan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, saya cintai tentunya para narasumber, Mas Agung, serta di sana juga saya lihat tadi ada Pak Wagub dan Pak Widi, serta peserta seminar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa saya juga menyampaikan apresiasi terlebih dahulu kepada panitia serta DPP GNPK Jawa Timur ya, yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Saya berdiri di podium ini mendapat tugas menjadi narasumber seminar nasional tentang yang bertema kepala daerah dalam pusaran korupsi. Sebelum memasuki pemaparan tadi, alangkah baik dan bijaksananya kalau terlebih dahulu saya mengajak diri saya dan peserta seminar untuk memastikan darah yang mengalir di tubuh kita berasal dari uang halal. Insya Allah, dengan memastikan darah yang mengalir di tubuh kita berasal dari uang halal, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang baik tentunya. Tema yang diusung kali ini sesungguhnya tema yang sangat luar biasa dan menukik sekali kepada akar persoalan kepala daerah dalam pusaran korupsi. Hal ini dibuktikan dengan indikator yang pertama, di awal tahun 2022 sudah ada 2 orang kepala daerah yang di OTT oleh KPK. Padahal tahun 2022 ini belum berjalan 1 bulan. Sudah 2 orang. Data yang kami dapatkan berarti sekarang sudah 231 kepala daerah dari 524 kepala daerah se-Indonesia yang masuk dalam pusaran korupsi. Ini indikator yang pertama. Jadi ini tepat sekali tema ini. Indikator yang kedua, saya mengapresiasi kepala daerah yang hadir secara langsung dalam seminar nasional ini. Tadi Pak Wagub mengatakan banyak yang hadir. Ini mencerminkan sesungguhnya kalau bicara tentang kejujuran, mencerminkan gua udah susah lu keluar dari pusaran korupsi. Saya udah pengen keluar dari pusaran air ini. Kalau ibarat korupsi itu air. Orang pintar berenang pun kalau masuk pusaran air akan setengah mati keluarnya. Dan apa-apa yang ditangkap oleh KPK, OTT terhadap para kepala daerah, tidak semuanya melulu kesalahan daripada kepala daerah. Mohon maaf, saya bukan ngebela kepala daerah. Saya harus jujur mengatakan itu. Karena tadi Pak Wiranto mengatakan ada unsur-unsur, ada penyebab. Dari tahun 2005 pilkada langsung sampai sekarang itu yang sudah masuk kasus korupsi udah luar biasa. Berarti ada yang salah di sini. Bukan kepala daerah yang salah, mungkin kepala daerah terpaksa melakukan itu. Yuk kita perhatikan, kepala daerah mau jadi kepala daerah itu minta rekomendasi atau tadi Pak Wiranto mengatakan uang mahar itu nggak sedikit. Terus lagi kos politik untuk kampanye, untuk saksi, untuk tim sukses. Itu harus dikembalikan uangnya. Dari mana cara mengembalikan yang paling bagus? Ya minta dengan ASN, SKPD, harus setor. Timbullah di situ. Di ASN timbullah di situ pungli,
Timbullah pemerasan, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, gratifikasi, merugikan keuangan negara, timbullah di situ. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tipikor 31 tahun 99 yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Itu adalah modusnya, ya memang itu begitu. Maka kalau dalam OTT KPK itu ya selalu dilakukan, akan tetapi kita yakini itu tidak menyelesaikan. Kalau jujur nih teman-teman kepala daerah yang hadir di situ udah teriak, kok antara khayalan ya pada saat mau jadi kepala daerah, pada saat sudah menjabat berbeda sekali. Ya, teriak kok mereka. Tapi itu adalah fakta, harus dilakukan. Bagaimana keluar dari pusaran itu? Sistem yang harus dirubah. Dukung integritas pribadi dari para kepala daerah. Bisa aja mungkin ke depan, ya, untuk menjadi kepala daerah, tidak ada lagi uang mahar. Mengurangi kos. Tidak ada lagi rekomendasi yang dibayar. Saya setuju sekali itu, sangat senang. Apabila terjadi pembayaran begitu, maka partai politik ikut terlibat. Saya dapat informasi dari KPK bahwa yang terakhir di OTT di Kabupaten Penajam Pasir itu akan dicari uang atau akan diusut, ada gak uang itu ke partai? Ke partai yang melakukan pengusung. Tapi bukan di situ persoalannya. Persoalannya ditanya kepada para tersangka tadi, Anda membayar mahar berapa duit? Itu kuncinya. Sehingga ada tanggung jawab moral yang sebagai pengusung kepala daerah untuk bertanggung jawab terhadap kasus-kasus korupsi yang sangat luar biasa menjerat kepala daerah. Saya yakin, sekali lagi saya tegaskan, saya yakin kepala daerah yang datang hari ini dalam seminar nasional tidak ingin korupsi mereka. Tapi kondisi, keadaan yang terpaksa harus dilakukan. Ya, yang terpaksa harus dilakukan. Ini jadi perhatian kita bersama. Bapak Ibu peserta seminar nasional yang saya hormati, saya memperhatikan beberapa hal tentang korupsi. Kalau saya menyebutnya korupsi kepala daerah ini adalah korupsi politik, ya, lebih tepat korupsi politik, korupsi yang berhubungan dengan partai politik itu sendiri. Makanya panitia waktu minta narasumber dari partai politik susah, ngeluh, ya, karena gerah. Mau kemana partai politik ini juga harus kita pertegas. Ya. Nah ini persoalan kita. Sekali lagi saya katakan ini persoalan kita bersama yang harus ya kita sepakati mungkin dalam seminar nasional ini ke depan harus ada regulasi yang bersifat peraturan yang melarang partai politik meminta uang mahar kepada para calon kepala daerah. Itu pasti kepala daerah, calon kepala daerah tepuk tangan. Karena dia akan teriak, Alhamdulillah, saya mungkin agak-agak selamat dari siksa api neraka. Agak-agak selamat dari pusaran korupsi. Yang berikutnya itu tadi, baru keserakahan, baru yang lainnya, baru kebutuhan, dan lain sebagainya. Tapi mengembalikan uang mahar itu tidak hal yang mudah. Tidak hal yang mudah. Bapak Ibu peserta seminar yang saya hormati, berikutnya kita lihat juga kepala daerah yang tahun ini juga kena dari kota Bekasi. Modusnya mirip-mirip dengan yang di Penajam. Putarannya hanya itu aja.
Bahkan ada hakim tipikor mengatakan pada saya, "Bang, sebenarnya saya males perkara korupsi putarannya cuma itu aja. Dalam memutuskan perkara hanya itu aja." Yang persoalan kita bukan itu, ada sistem yang salah sekali lagi. Ya. Itu yang perlu kita pahami bersama. Saya yakin dan percaya bahwa seminar ini akan membuat kita memahami bahwa korupsi politik yang menyebabkan kepala daerah masuk ke dalam pusaran korupsi. Jujur juga saya katakan, penyebab mereka melakukan korupsi, walaupun sudah pernah dihukum atau divonis, terus jadi kepala daerah lagi atau pejabat publik lagi, itu karena nyamannya pada saat menjabat, katanya seperti itu. Dan yang kedua, karena hukumannya terlalu ringan. Nah, ini ada narasumber dari KPK, saya minta supaya KPK itu harus konsisten terhadap tuntutannya. Undang-undang tindak pidana korupsi, hampir setiap pasal itu mengatur tentang ancaman hukuman minimal dan maksimal. Seperti contoh, kita lihat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor. Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, ya, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dihukum dengan hukuman seumur hidup dan atau ya pidana 4 tahun maksimal 20 tahun. Tetapi KPK melakukan penuntutan selalu yang minimal, menandakan tidak percaya diri terhadap tuntutannya, sehingga tidak ada efek jera. Coba kalau dilakukan maksimal, insya Allah orang ngeri juga. Dampak itu belum ada di Republik ini. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dijawab oleh narasumber yang dari KPK, itu kenapa sih tidak maksimal aja? Toh KPK bukannya memutuskan. Malah saya udah angkat topi dengan Kejaksaan Agung yang sudah berpikir untuk menuntut hukuman mati. Di dalam Undang-Undang Tipikor ada hukuman mati untuk tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan bencana alam nasional, bencana nasional. Tapi di kita kan nyatanya KPK tidak berani melakukan itu. Bahkan karena tidak ada efek jera, para koruptor itu membangun solidaritas paranoid, melakukan perlawanan-perlawanan terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi. Itu nyata, itu fakta. Karena dianggap ini mengganggu dia. Nah, ini persoalan kita juga, persoalan bangsa ini juga. Dan sebaiknya untuk kepala daerah yang kader partai atau diusung oleh partai, itu loyalitas kepada partai berhenti sejak loyalitas kepada negara dimulai. Ya, kata kuncinya itu. Loyalitas kepada partai berhenti sejak loyalitas kepada negara dimulai. Kalau itu ditanamkan kepada para kepala daerah dan partai juga mengikhlaskan itu, maka saya yakin dan percaya ini solusi terbaik. Ya, mungkin ke depannya tidak ada lagi pusaran korupsi di kepala daerah. Kepala daerah bisa nyaman memimpin daerahnya. Kalau tidak, ya akan terus terulang, dan tidak akan menyelesaikan masalah. Kita dengar ada kepala daerah, kalau nggak salah Banjarnegara, sebelum ditangkap KPK, itu ngomong dengan lantangnya dia pengusaha, nyesel jadi kepala daerah. Karena kalau nggak korupsi nggak bisa nutup, akhirnya ketangkap juga. Nah, kita bisa bayangin 524 kepala daerah, 431 sekarang udah kena kasus korupsi. Berarti kan ada yang salah. Yang nggak ketangkep ini, yang hadir sekarang dalam
acara seminar ini yang nggak apes. Ya, nggak apes. Ya kalau kita mau jujur ya itu faktanya. Bullshit. Ya, kalau bahasa saya gajinya berapa sih pengeluarannya untuk mendapatkan jadi kepala daerah banyak bener. Jangankan di situ, kalau saya agak menyimpang sedikit di DPR aja, teman-teman di DPR itu teriak juga kalau dia jujur-jujur aja. Teriaknya kenapa? Baru tanggal gajian, baru ditransfer gajian, dapat honorariumnya, itu tim suksesnya udah hadir di ruangannya untuk minta jatah. Belum lagi yang lain. Nah ini yang jadi konsen dari saya, ya, agar kedepannya berharap sistem yang harus kita perbaiki. Walaupun integritas pribadi moral orangnya tetap harus diperbaiki. Tapi sistemnya dulu. Jadi pada saat sekarang, kalau banyak kepala daerah masuk sel, saya tidak melulu menyalahkan kepala daerah. Karena sistemlah yang menyebabkan itu. Dan bersyukurlah kepada teman-teman kepala daerah yang masih pada di luar, ya mudah-mudahan tidak kena OTT dan mudah-mudahan juga bisa selamat menyelesaikan tugasnya sampai purna bakti jadi kepala daerah. Dan kalau sudah selesai juga jangan sempat lagi dipanggil-panggil karena itu sangat menyakitkan. Ya, saya suasana kebatinan itu saya sangat dalam sekali. Karena banyak kepala daerah yang teman-teman saya banyak cerita, banyak curhat. Itu saja barangkali dari saya, moderator, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin nanti dalam sesi tanya jawab akan saya bisa menjawabnya. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi.